Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain amma ba'd. Baik, sebelum saya membahas tentang materi bahan ajar pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Padri Zalpian SHMH, asal Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko, kelas D3 PKDP UIN STS Jambi tahun 2025. Baik, selanjutnya saya terlebih dahulu selalu mengingatkan kepada kita semua agar selalu menjaga peradaban dengan cara moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan cara pandang atau sikap dan perilaku beragama yang dianut dan dipraktikkan oleh sebagian besar penduduk negeri ini, baik dahulu hingga sekarang. Pemerintah pun menjadikan moderasi beragama sebagai salah satu program nasional dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Ada 4 pilar dalam moderasi beragama, yaitu pertama tentang komitmen kebangsaan, kedua tentang toleransi, ketiga anti kekerasan, dan keempat tentang tradisi dan budaya. Baik, di sini terlebih dahulu saya jelaskan mata kuliah yang saya ampu, merupakan prodi Hukum Tata Negara, mata kuliah Hukum Acara Pidana. Baik, di sini mata kuliah atau program studi yaitu Hukum Acara Pidana dengan kode mata kuliah MKKHTM 503. Dengan CPL dan CPMK diharapkan mahasiswa mampu memenuhi CPMK atau sub CPMK dalam mata kuliah tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke tahapan materi pembelajaran. Adapun materi pembelajaran kali ini yaitu materi pembelajaran yang keempat, yaitu terkait dengan upaya paksa. Nah, upaya paksa ini ada pertama penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, serta yang terakhir pencekalan. Nah, baik, sub CPMK-nya diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan upaya paksa. Bentuk metode pembelajarannya yaitu SGD atau Small Group Discussion. Aktivitas belajarnya yaitu mengkaji dan mensarikan materi mengenai upaya paksa dengan waktu 170 menit dengan kriteria yaitu kejelasan dan sistematikanya. Terus bentuknya itu lisan dan hasil minmap. Bentuknya non-test atau makalah. Nah, baik terkait RPS ini, baik itu RPS sampai dengan rubrik penilaian, setelah saya cantumkan di sesi mata kuliah ini. Selanjutnya, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama yaitu menjelaskan tentang pengertian prinsip hukum acara pidana dan menyebutkan dasar hukum acara pidana tersebut. Nah, indikator pencapaian kompetensinya diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hukum acara pidana dengan tepat berdasarkan sumber KUHP. Nah, selanjutnya menjelaskan materi upaya paksa, baik itu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pencekalan. Nah, harapannya, indikatornya, mahasiswa dapat merumuskan prinsip-prinsip upaya paksa. Nah, selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan pasal-pasal terkait upaya paksa. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan peran penyidik dalam menerapkan KUHP. Selanjutnya, mahasiswa dapat mengidentifikasikan hak tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, menganalisis isi KUHP sesuai konteks penerapan dalam proses penyidikan dan penyelidikan. Selanjutnya, menerapkan konsep upaya paksa dalam KUHP. Nah, diharapkan mahasiswa dapat menunjukkan dasar hukum upaya paksa dalam KUHP. Nah,
Setelah pembahasan RPS dan RPP tadi, materi pembelajaran saya pada kesempatan kali ini yaitu terkait tentang upaya paksa. Yang mana pertama ada penangkapan, selanjutnya ada penahanan, penggeledahan, penyiptaan, pemeriksaan surat, penyadapan, dan pencekalan. Nah, di sini saya akan membahas dulu tentang penangkapan. Dasar hukum pasal 1 angka 20 KUHP. Pertama, yaitu saya akan membahas tentang penangkapan dengan dasar hukum pasal 1 angka 20 KUHP, yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Nah, tujuan penangkapan adalah untuk mengamankan tersangka sebagai tindakan permulaan proses penyidikan untuk memperoleh bukti awal untuk proses selanjutnya penyidikan dan penahanan. Adapun pejabat yang berwenang melakukan penangkapan, menurut pasal 16 KUHP bahwa yang berwenang melakukan penangkapan adalah yang pertama untuk kepentingan penyelidikan, yang kedua untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Nah, setelah penangkapan tadi, selanjutnya saya akan masuk ke penahanan. Penahanan dalam hukum acara pidana adalah tindakan penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim yang diatur dalam KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penahanan bertujuan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Jenis-jenis penahanan ada tahanan rutan atau yang dijelaskan penahanan rumah tahanan negara. Tahanan ditempatkan di rumah tahanan negara. Selanjutnya ada penahanan rumah. Tahanan tetap berada di rumah kediamannya, tetapi diawasi. Selanjutnya penahanan kota. Tahanan berada di kota tempat tinggalnya, namun wajib melapor secara berkala dan tidak boleh berpergian keluar kota. Nah, itulah salah satu materi terkait tentang penahanan. Nah, mungkin selanjutnya kita masuk ke tentang penggeledahan. Penggeledahan dalam hukum acara pidana adalah tindakan penyidik atau memeriksa tempat, badan, atau benda dengan tujuan mencari dan menemukan barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Penggeledahan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP dan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk menjaga hak asasi manusia. Jenis penggeledahan: penggeledahan badan, pemeriksaan terhadap badan atau pakaian seseorang untuk mencari badan yang diduga ada pada diri orang tersebut dan akan disita. Nah, selanjutnya ada penggeledahan rumah. Pemeriksaan terhadap rumah atau tempat tertutup, baik itu rumah atau kantor, untuk mencari barang bukti. Nah, itulah salah satu bentuk-bentuk penggeledahan menurut KUHP. Nah, selanjutnya akan membahas tentang penyitaan. Dalam hukum acara pidana adalah tindakan pengembalian dan penyimpanan sementara suatu benda oleh penyidik yang diduga terkait dengan tindak pidana untuk kepentingan pembuktian dalam proses peradilan. Penyitaan bertujuan untuk mengamankan barang bukti yang akan digunakan dalam penyidikan atau penuntutan dan maupun di persidangan. Menurut pasal 1 angka 16 KUHP, penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya, baik benda bergerak atau benda tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan surat. Pemeriksaan surat dalam hukum acara pidana adalah proses memeriksa keabsahan dan relevansi surat sebagai alat bukti dalam suatu perkara pidana. Pemeriksaan ini dilakukan oleh penyidik, jaksa, atau hakim, tergantung pada tahap pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa surat tersebut memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah
dan dapat digunakan dalam proses peradilan. Pemeriksaan surat oleh penyidik yaitu pertama mengidentifikasi surat. Penyidik mengidentifikasi surat yang diduga berkaitan dengan tindakan pidana. Selanjutnya penyitaan surat jika diperlukan. Penyidik dapat melakukan penyitaan surat dengan prosedur yang diatur dalam KUHP. Selanjutnya pemeriksaan isi surat. Penyidik memeriksa isi surat secara proporsional, memastikan keaslian dan keabsahannya. Selanjutnya pendokumentasian. Hasil pemeriksaan dari surat didokumentasikan dalam berita acara pemeriksaan. Nah, selanjutnya penyadapan. Penyadapan dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya dalam konteks penegakan hukum, diatur dalam beberapa undang-undang, meskipun ada perdebatan tentang bagaimana pengaturan tersebut seharusnya dilakukan. Penyadapan, yang juga dikenal sebagai intersepsi, pada dasarnya dilarang karena melanggar hak privasi individu, namun dapat dilakukan secara sah dalam rangka penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan dengan memenuhi persyaratan tertentu. Yang terakhir yaitu pencekalan. Pencekalan merupakan larangan yang bersifat sementara terhadap orang-orang tertentu untuk keluar dari wilayah Republik Indonesia. Jaksa Agung berwenang untuk mencegah atau melarang orang-orang tertentu untuk masuk ke dalam atau meninggalkan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana berdasarkan pasal 32 huruf G Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pencegahan tersebut dilakukan dalam rangka mendukung operasi justisi dalam tahap penyidikan yang tertuang dalam keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Baik, selanjutnya Bapak juga mengingatkan ya kan kaitan mata kuliah kita ini tentang upaya paksa dengan sains dan keislaman, yang mana ya kan pada intinya antara sains dan keislaman tidak bisa terlepas dari mata kuliah kita ini, yang mana sains sendiri bertujuan untuk mencari kebenaran objektif berdasarkan bukti empiris, sedangkan keislaman mencakup ajaran agama Islam termasuk keyakinan, nilai-nilai praktik dan keagamaan. Hukum acara pidana itu sendiri dan keislaman memiliki hubungan yang erat, terutama dalam konteks negara dengan mayoritas penduduk muslim di Indonesia ya. Hukum acara pidana yang mengatur tata cara peradilan pidana dalam Islam bersumber pada prinsip-prinsip syariat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini menyakup keadilan, persamaan, perlindungan, hak asasi manusia, dan asas praduga tak bersalah, yang juga menjadi dasar dalam hukum positif di banyak negara termasuk Indonesia. Ya kan, yang mana sumber hukumnya hukum acara pidana yaitu atau fikih jinayah bersumber Al-Quran dan Sunnah yang merupakan dasar hukum Islam. Jadi adapun kaitannya antara mata kuliah kita ini dengan sains dan keislaman itu sangat erat sekali, yang mana ya kan sama-sama kita ketahui tadi dari penjelasan Bapak ya kan, di hukum Islam itu dikenal dengan fikih jinayah ya, yang mana di situ diatur tentang hukum acara pidana Islam. Baik, tiba kita di seksi terakhir yaitu kesimpulan. Sedikit kesimpulan dari Bapak yaitu tentang upaya paksa dalam hukum acara pidana ini. Seringkali tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk memproses suatu tindak pidana seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kelancaran penyidikan, mengamankan tersangka, dan memperoleh barang bukti. Namun upaya paksa juga harus dilakukan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan tidak boleh disalahgunakan. Nah, begitu. Nah, salah satunya upaya paksa adalah kewenangan penyidik. Penyidik memiliki hak untuk melakukan tindakan paksa seperti pemanggilan, pemeriksaan, penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan tersangka guna menjalankan fungsi penyidikan. Nah, tujuan dari upaya paksa bertujuan untuk memastikan kelancaran penyidikan, mengamankan tersangka, dan memperoleh barang bukti yang diperlukan dalam proses hukum. Nah, pentingnya pembatasan dan pengawasan. Meskipun upaya paksa penting, penggunaannya harus dibatasi oleh hukum dan diawasi untuk mencegah penyalahgunaan dan melindungi hak asasi manusia. Nah, upaya paksa dan hak asasi manusia, pelaksanaan upaya paksa harus memperhatikan hak asasi manusia dan tidak boleh melampaui batas kewenangan. Nah, tanggung jawab penyidik juga mempunyai tanggung jawab untuk melakukan upaya paksa sesuai dengan hukum dan tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia. Nah, itulah mungkin sedikit
pembahasan kita tentang mata kuliah hari ini ya kan. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.